Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para murid-murid baru. Kami selaku tim pengajar mengucapkan selamat datang di sekolah baru kalian ya. Ibu Nurul Nurhayati akan berikan materi masalah kesadaran hukum. Kesadaran hukum nomor 1 adalah pengertian tentang kesadaran hukum. Perihal kata kesadaran dalam kamus tercantum tidak kurang dari 5 arti, yaitu 1. The stage of being conscious of external object. Yang kedua, the state of being characterized by station. Yang ketiga, the totality of conscious state on individual. Yang keempat, the normal state conscious life. Yang kelima, the upper level of mental life of conscious with unconscious process. Jadi, kesadaran merujuk pada interpretasi mental dan interpretasi mental yang masing-masing berorientasi pada akunya manusia, pada kaminya. 11 arti hukum dapat ditunjukkan ada cara-cara merealisir hukum tadi, dan juga pengertian yang diberikan oleh masyarakat menurut Purbacaraka dalam Sujono Sukamto tahun 1982 ayat 151. Dalam hal ini akan diusahakan untuk menjelaskan pengertian yang diberikan oleh masyarakat tentang hukum adalah 1. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, hukum sebagai kaidah, hukum sebagai tata hukum, hukum sebagai petugas hukum, hukum sebagai ketentuan dari penguasa, hukum sebagai proses pemerintahan, hukum sebagai pola-pola perikelakuan, hukum sebagai jalinan nilai-nilai. Jadi, kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tata hukum yang diharapkan ada. Sebenarnya yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kajian-kajian yang konkret dalam masyarakat yang bersangkutan, menurut Sujono Sukamto. Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah A. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, B. Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum, C. Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum, D. Pola-pola perilakuan hukum atau legal behavior. Sebagai setiap indikator tersebut di atas menunjuk pada tingkat kesadaran hukum tertentu, mulai dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi. Menurut sistem Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP, tindak pidana dibedakan antara kejahatan atau pelanggaran disebut atau tindak pidana hukum, yang artinya sifat tercelanya itu tidak semata-mata pada dibuatnya dalam undang-undang, melainkan memang pada dasarnya telah melekat sifat terlarang sebelum memuatnya dalam rumusan tindak pidana dalam undang-undang. Jenis pelanggaran itu lebih ringan daripada kejahatan. Hal ini dapat diketahui dari ancaman pidana pada pelanggaran yang ada yang diancam dengan pidana penjara, tetapi berupa pidana kurungan dan denda.
sedangkan kejahatan lebih didominasi dengan ancaman pidana penjara. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelajar adalah anak sekolah atau terutama pada sekolah dasar dan sekolah lanjutan. Anak didik, murid, siswa diakses dari Kamus Bahasa Indonesia yaitu tahap perkembangan pada tanggal 21 November 2013 dalam hubungannya dengan proses belajar mengajar, perkembangan individu sejak lahir sampai masa kematangan itu melewati beberapa fase. Fase-fase tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 1. Masalah tahap perkembangan dan usia. Yang pertama, masa usia prasekolah 0 sampai 6 tahun. Masa usia sekolah dasar 6 sampai 12 tahun, masa usia sekolah menengah 12 sampai 18 tahun, masa usia mahasiswa 18 sampai 25 tahun. Hukum pidana memberi batasan 16 tahun sebagai usia dewasa menurut pasal 45 dan 47 KUHP. Anak-anak yang berusia kurang dari 16 tahun masih menjadi tanggung jawab orang tuanya kalau ia melanggar hukum pidana. Tingkah laku mereka yang melanggar hukum itu pun, misalnya mencuri, belum disebut sebagai kejahatan kriminal, melainkan hanya disebut sebagai kenakalan. Kalau ternyata kenakalan itu sudah membahayakan masyarakat dan patut dijatuhi hukuman oleh negara, dan orang tuanya ternyata tidak mampu mendidik anak itu lebih lanjut, maka anak itu menjadi tanggung jawab negara dan dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan khusus anak-anak di bawah Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, atau dimasukkan ke lembaga-lembaga rehabilitasi lainnya seperti Permadi Siwi di bawah Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya. Sebaliknya, jika usia seseorang sudah di atas 16 tahun, jika ia melakukan pelanggaran hukum pidana, ia bisa langsung dipidana, dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan menurut Sarlito W. Sarwanwono. Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap perkembangan nilai, moral, dan sikap individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terdapat dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Kondisi psikologis, pola interaksi, pola kehidupan beragama, berbagai sarana rekreasi yang tersedia dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat akan mempengaruhi perkembangan nilai moral dan sikap individu yang tumbuh dan berkembang di dalamnya, menurut Muhammad Ali dan Muhammad Anshori. Sekarang kita bahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelajar melakukan pelanggaran hukum. 1. Rational choice. 2. Social disorganization. 3. Strain. 4. Differential association. 5. Labeling. 6. Malphonemo. Nah, sekian materi Ibu hari ini. Nah, untuk tugasnya silakan kalian dikerjakan. Nomor 1, cari contoh pelanggaran hukum yang sering dilakukan oleh pelajar. Minimal 5 contoh saja ya. Ditunggu sama Ibu hasilnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.